Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan, Part 5. Taisu juga mengetahui hal ini dengan jelas. Karena masalah sumber daya Taisu, tidak banyak pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dan kekuatan mereka adalah yang kedua. Jika mereka tidak dapat menebus alam, tidak peduli seberapa kuat teknologi stick, itu tidak dapat memperpanjang umurnya. Justru karena inilah Taisu sangat ingin menyerang Senshi dan merebut sumber daya. Itu pasti pembangkit tenaga listrik di puncak Taisu. Karena masalah sumber daya, kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan, dan umur mereka semakin dekat. Bahkan dewa takut akan hidup dan mati. Dalam hal ini, itu adalah satu-satunya kesamaan antara manusia dan dewa. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin orang tewas di depan Xiaoyan. Tetapi datang ke tempat seperti itu semacam intensif berbahaya. Dan kematian serta peluang seringkali jadi pilihan. Semua orang tahu bahwa ada keberuntungan besar di sini. Tetapi ada juga resiko yang sangat tinggi di sini. Jika Anda ingin mendapatkan keberuntungan, Anda harus menukar hidup Anda dengannya. Meskipun pil asal ini kaya akan orenshiki, mereka juga mengandung energi iblis. Jika Anda ingin mendapatkan ki asal yang agung, Anda harus menahan energi iblisnya yang kuat. Xiaoyan sedikit mengernyit dan bergumam. Sambil melambai, permaisuri sekali lagi diam-diam mengambil langkah lotus dan muncul dari samping, seolah-olah dia semuanya di sisinya. Memperhatikan Xiaoyan sepanjang waktu. Saya melihat nyala api muncul dari telapak tangan Xiaoyan, dan pil asal dilemparkan ke dalam nyala api. Di bawah nyala api, pil asal tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Tapi pada saat berikutnya, pil asal itu tertutup rapat. Dengan garis-garis halus dan dengan keras, itu meledak secara langsung. Keduanya bercampur begitu dalam, sehingga tidak mungkin untuk melepaskan energi iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia ingin menyerap energi genesis, dia harus menahan energi iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menyerah. Nyala api di telapak tangannya naik lagi. Kali ini, Xiaoyan mencoba menjaga suhu serendah mungkin. Dan ingin mencoba beberapa metode untuk melihat apakah dia bisa mengurangi energi Qi dalam pil sumber untuk menghapusnya. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api, hanya untuk melihat bahwa gumpal energi iblis benar-benar telah tertarik dari pil sumber. Permaisuri di samping berhenti untuk menonton, dan ada tatapan aneh di antaranya yang indah. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya. Saya melihat ekspresi Xiaoyan serius, matanya tertuju pada Yuandan. Saat gumpalan energi iblis diperas, Yuandan ini juga berubah dari merah asli menjadi warna transparan dan cerah. Berhasil, kata permaisuri dengan gembira. Begitu permaisuri selesai berbicara, dia melihat pil asal di telapak tangan Xiaoyan yang telah menjadi transparan, mengeluarkan suara berderak, dan pada saat berikutnya, pil itu runtuh lagi. Oh, permaisuri bertepuk tangan. Sebelum muncul di wajahnya, Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Itu masih tidak akan berhasil. Tampaknya Raja Iblis Tianhe telah berupaya keras dalam pil sumber ini. Yang dia inginkan adalah memastikan bahwa siapapun yang ingin menelan pil sumber akan terkikis oleh energi iblisnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tidak mampu memecahkan iblis. Marah, Xiaoyan tidak dapat akan gegabah menelan Yuandan. Saya rasa tidak. Meskipun terlihat seperti pedang bermata dua, saya menemukan bahwa metode kultivasi Anda mirip dengan yang mulia iblis Tianhe ini. Anda adalah orang gila ketika Anda berlatih. Dan karena saya ingin mendapatkan warisan dari Raja Iblis Abadi Tianhe, saya pikir energi ini dalam pil sumber adalah titik masuk pertama. Permaisuri berkata perlahan. Xiaoyan melihat pil sumber di tangannya dengan tekun. Xiaoyan melirik permaisuri dengan tidak percaya.
Sepertinya dia datang. Begitu banyak orang berani memakannya. Dan sepertinya setelah menelan Yuandan, beberapa orang sebelumnya masih bisa tetap terjaga, tidak akan langsung mengikis kesadaran. Lalu, coba telan satu. Xiaoyan berhenti dan ragu-ragu, tetapi masih membuka mulutnya dan melemparkan pil asa ke dalam mulutnya. Origin Qi yang murni dan agung meletus di tubuh Xiaoyan. Energi iblis melonjak di matanya, berubah menjadi warna merah, membuka mulutnya, dan menyemburkan seteguk kabut merah. Pada saat ini, selain energi iblis yang melonjak di mata Xiaoyan, ada juga energi permusuhan yang sebelumnya tidak ada. Energi iblis ini menarik dan mengasihkan. Xiaoyan mengangkat alisnya, dan ketika dia melihat permaisuri, ada kilatan keliaran. Permaisuri tertegun sejenak dan segera menatap Xiaoyan. Satu terlalu sedikit. Jika Anda menelan lebih banyak, efeknya akan lebih baik. Permaisuri juga tampak bersemangat. Meskipun Xiaoyan menelan Yuandan, dia masih bereaksi segera. Dan suasana tiba-tiba menjadi sedikit salah. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Lanjutkan pengumpulan, kan? Pipi permaisuri memerah dan dia segera mengganti topik pembicaraan. Lagi pula di tempat seperti ini lebih baik lebih menahan diri. Toh masih ada peluang. Mengumpulkan? Itu terlalu lambat. Lebih cepat untuk mengambil secara langsung. Xiaoyan bergumam. Setelah berbicara, dia mengeluarkan 10 yuan dan dari telapak tangannya dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Saat berikutnya, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, mata menjadi tajam. Dia melirik dengan dingin ke permaisuri. Sayap dewa bela diri emas hitam bersinar dengan kilau, dan tiba-tiba terkejut. Sosok Xiaoyan berubah menjadi embusan angin. Memegang 8 penguasa berat misterius yang sunyi, dia bergegas ke kabut abu-abu. Lautan api yang mengerikan naik ke langit setelah beberapa saat. Ketika Xiaoyan menelan Yuandan, faktanya pembunuhan 10.000 orang telah dimulai di sekelilingnya. Jika Anda melihat-lihat, gunung-gunung seperti parit tidak tahu bagaimana bergerak, membentuk langit dikelilingi oleh sekeliling jurang yang membatasi semua orang yang memasukinya. Bertahap hidup atau mati. Ini adalah warisan dari Raja Iblis Tianhe, dan itu harus dicuci dengan darah. Benar-benar baik atau buruk? Permaisuri tertegun di tempat, seolah-olah dia bisa mendengar jantungnya berdetak lebih cepat, dan rusa menabrak jantungnya. Meskipun buruk, itu benar-benar membuat orang menyukainya. Kelinci Pingyun berbaring di lengan permaisuri. Matanya acuh tak acuh, dan dia sepertinya sudah lama terbiasa dengan itu. Permaisuri lembut di permukaan, tetapi liar di dalam. Pada saat ini, Xiaoyan bertemu dengan seorang pria kuat di langkah kedua dari keabadian kaisar, dan ada beberapa sosok tergeletak di sekitar. Dewa yang hanya bertarung mencari kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, tinju mengaum ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan 10 Yuandan muncul di telapak tangannya lagi. Ketika melihat langkah kedua dari keabadian kaisar, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Di matanya, dia bahkan mengepalkan tinjunya di pinggangnya, dan dia mengeluarkan pukulan. Menarik. Aku ingin melihat bagaimana dewa petarung bisa bertarung melawan keabadian. Pembangkit tenaga listrik di langkah kedua Kaisar Abadi mencibir dan menatap Xiaoyan dengan pandangan main-main. Gumpalan kekuatan abadi dapat menandingi ratusan juta binatang genesis Qi. Dan pada saat ini, kekuatan tinju pembangkit tenaga listrik abadi itu kuat. Kekuatan keabadian beredar. Pukulan ini cukup untuk membunuh dewa bertarung. Setidaknya dia berpikir begitu. Duar. Mata Xiaoyan penuh dengan kegelian, dan dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Selama periode ini, Xiaoyan sekali lagi memusnahkan lebih dari 10 orang, dan pada saat yang sama, dia telah menelan semua Yuandan
yang berjumlah 50. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan penuh dengan energi iblis. Di matanya, sepertinya Xiaoyan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tapi pada saat berikutnya, Xiaoyan membuka mulutnya. Aku tidak bisa mengalahkan dengan dewa pertempuran abadi, tetapi jika aku memiliki hati yang tidak takut, itu lebih dari cukup. Xiaoyan berteriak dengan keras, dan orang yang melemparkan pukulan ini adalah lengan yang mulia guru. Saya melihat kelima jari itu tiba-tiba mengencang, dan saya tidak tahu berapa banyak teratai api yang kental. Pada saat ini, nyala api yang tak berujung meledak terbuka, dan jari-jari Xiaoyan meledak. Duar! Tidak hanya itu, gumpalan guntur berkedip liar, dan guntur hitam berputar di lengan Xiaoyan. Ini adalah kekuatan Void Guntur Hitam. Kekuatan jiwa alam dan kekuatan 6 keinginan yang dapat langsung meledak menjadi kekuatan yang kuat. Ditambah Genesis Ki King Sen Hai yang menebus tanda kemiliaran dengan ratusan dan dengan restu dari 10 api iblis absolut. Semua kekuasaan saling terkait dan menyatu. 7 pembunuhan. Tinju mengejutkan. Sekarang, ketika Xiaoyan melemparkan pukulan ini lagi, dia lebih lurus dan lebih mendominasi. Tidak ada trik yang bagus, tapi ada detail di mana-mana, meningkatkan kekuatan pukulan ini sampai batas yang bisa dia lakukan. Di udara, 2 tinju yang luar biasa bertabrakan dengan keras. Melihat ekspresi di wajah mereka, mereka tampak penuh percaya diri. Detik berikutnya, energi Qi meletus di antara kedua tinju. Hanya saja tinju Xiaoyan bertahan hanya untuk beberapa saat, dan tubuhnya tertembak lurus ke belakang. Seteguk darah mengelebur keluar. Kerangka seluruh tubuhnya runtuh, dan organ-organ internalnya patah. Jantung api abadi dan jantung guntur abadi di tubuhnya yang kuat. Itu sebabnya Xiaoyan bersikeras pada pukulan ini dari pembangkit tenaga listrik langkah kedua. Jika itu adalah dewa pertempuran biasa, saya khawatir di bawah pukulan ini, bahkan jika itu bukan penghancuran diri langsung, diperkirakan akan ada menjadi hanya 1 napas tersisa. Tubuh Xiaoyan bergoyang, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Haps, sudah sangat bagus untuk memiliki mayat utuh. Pria itu mencibir. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki bantalan yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa tempat di mana dia juga dipuji oleh bintang-bintang karena kekuatannya. Permaisuri. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Jelas tubuhnya tidak bisa lagi berdiri tegak, tapi dia masih tertawa murung, hanya untuk melihat api hitam berkelip-kelip di tubuh Xiaoyan. Kekuatan hidup yang agung tersapu dari semua sekitar, dan di antara mereka itu juga termasuk vitalitas langkah kedua yang kuat dari keabadian Kaisar. Cedera Xiaoyan sangat serius, kecuali tubuh Sun Shang. Semua tulang di tubuhnya patah, dan vitalitas agung yang melonjak dari segala arah membuat tubuh Xiaoyan yang terluka parah pulih dengan cepat, dengan kecepatan yang akan menghancurkan Xiaoyan. Tulang yang patah mengeluarkan bunyi klik, dan mereka benar-benar tumbuh kembali dan kembali ke posisi semula. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur tegak ketika dia mengangkat kepalanya. Matanya tiba-tiba menatap pria kuat di langkah kedua Kaisar Abadi di depan di atasnya. Ada kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya melihat sosok Xiaoyan bergerak lagi. Saya dewa bela diri mengembun dalam sekejap, dan mereka terus menyapu ke arah pria itu. Tampaknya pukulan barusan benar-benar hancur, tetapi tampaknya tidak mengenai Xiaoyan, tapi membuat Xiaoyan bertarung semakin banyak, semakin berani. Dan ini adalah pertempuran yang mustahil. Mata pria itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Xiaoyan mampu bertahan di bawah tujuannya, yang merupakan keajaiban tersendiri, tetapi dia tidak berharap bahwa Xiaoyan tidak menyerah dan tidak punya niat untuk melarikan diri. Jadi dia memilih untuk melanjutkan berkelahi.
Mata pria itu jernih dan jernih. Jelas, dia tidak memilih untuk menelan pil sumber dengan gegabah. Dia sangat takut dengan energi iblis. Setelah melihat penampilan gila Xiaoyan, pria itu bahkan lebih takut. Energi iblis seperti itu membuat orang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Sungguh, konyol membuat dewa yang berani bertarung melawan keabadian. Pria itu tampaknya telah mengumpulkan banyak yuan dan, tetapi untuk pembangkit tenaga abadi, peningkatan yuan Qi King Chen Hai telah selesai. Itu tidak penting lagi. Kekuatan keabadian itulah yang sebenarnya mereka kejar sebelum lagi energi sihir kuat yang terkandung dalam yuan dan. Tapi di saat berikutnya, ketika Xiaoyan menghadapinya, akhirnya sama. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi garis keturunan dan menembak balik. Kali ini, daging dan darahnya runtuh dan hanya jantung yang berdetak yang terbungkus api hitam. Mari kita akhiri seperti ini. Pria itu memandang Xiaoyan yang terluka parah dan tertembak mundur dan melangkah maju dengan tiba-tiba. Dia gagal membunuh Xiaoyan secara langsung dengan 2 tembakan berturut-turut yang membuat pria itu merasa sangat luar biasa. Melihat Xiaoyan yang menjadi semakin berani dan menjadi semakin gila, pria itu merasa sulit kepalanya, sedikit mati rasa, dan dia menghela nafas dalam hatinya bahwa kekuatan energi iblis ini benar-benar luar biasa. Masih terlalu besar. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan tersenyum masam. Murid melihat sosok pria yang berkembang pesat dan melihat sosok di belakang Xiaoyan mengembun yang langsung tumpang tindih dengan sosok Xiaoyan hampir dalam sekejap, dan bahkan pria yang datang tidak menyadarinya. Di antara alis Xiaoyan, jejak tuan jahat berkedip. Sayap dewa bela diri di belakangnya menyebar tiba-tiba. Xiaoyan yang terluka parah pulih dalam sekejap. Pria itu menggetakkan giginya ketika dia melihat pemandangan aneh ini. Dengan pukulan ini, dia harus melenyapkan Xiaoyan. Saya melihat cambuk panjang bersinar dengan cahaya dingin di telapak tangannya, dan itu mengayunkan langsung ke Xiaoyan. Saat cambuk panjang bersiul, sepertinya membuat suara mendesis dari luar berbisa yang mengancam. Hah? Kecepatan cambuk panjang itu sangat cepat, hampir dalam sekejap mata. Pria itu pasti akan menang. Dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan bisa melarikan diri, apalagi Xiaoyan bisa bertahan di bawah cambukannya. Cambuk panjang mengenai sosok Xiaoyan, tetapi sosok itu menghilang setelah cambuk. Tidak ada darah atau jeritan, dan pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Gambaran di belakangan. Pria itu tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia berbalik tiba-tiba dan mengangkat tangannya untuk mendapatkan perisai cahaya dengan kekuatan abadi. Duar! Cahaya dingin tiba-tiba melintas dan menghantam perisai cahayanya, dan percikan api memercik ke seluruh tubuh pria itu. Di depan sosok itu tampaknya tembakan ke belakang tidak memperlebar jarak. Serangan itu meraung lagi. Setelah menggabungkan klon pemakan jiwa, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan Xinsha dari klon pemakan jiwa untuk secara langsung menekannya, tetapi hanya menggunakan kekuatan jiwa yang kuat untuk memutar sayap dewa bela diri, sehingga melakukan bentuk pembunuhan 13 dewa. Sayap Valkyrie bersinar dengan kilau hitam dan emas, sepertinya gila tajam dengan liar menyelimuti pria itu. Kulit pria itu berubah drastis. Meskipun dia bereaksi sangat cepat, dia masih memiliki satu lengan yang dipotong oleh Xiaoyan. Tetapi kekuatan pemulihan dari pembangkit tenaga listrik abadi itu menakutkan, di mana lengan yang patah berdarah terlihat, daging dan darahnya tumbuh liar, dan lengan itu ada di beberapa tempat itu. Tumbuh lagi dalam satu tarikan nafas. Xiaoyan memegang 8 penguasa berat desolate, dan lampu merah menyala di matanya. Pada saat ini,
Xiaoyan mengeluarkan lebih dari selusin pil asal di telapak tangannya. Pil asal ini diambil oleh Xiaoyan dari mereka, yang dibunuh Xiaoyan dan dijarah cincinnya. Mata pria itu tiba-tiba menyusut setelah melihat Xiaoyan menelan selusin yuan dan ke dalam mulutnya.